Tidak semua pandangan terlarang dan tidak semua pandangan dibolehkan. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kita memilah mana tatapan yang menjaga kehormatan dan mana yang menjerumuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadharul rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Pandangan seorang laki-laki kepada wanita itu terbagi menjadi 7 mata. Ahaduha nadhratun ila ajnabiyyati li ghairi hajatin fa ghairu jaizin. Salah satunya adalah memandang wanita ajnabi, yaitu bukan mahram, tanpa ada kebutuhan, maka hal itu tidak boleh. Wathani nadhratun ila zawjatihi aw amatihi fa yajuzu an yanzura ila ma 'andal farji minhuma. Yang kedua, memandang istrinya atau budak perempuannya, maka boleh baginya melihat selain kemaluan keduanya. Wathalithu nadhratun ila zawati maharimihi aw amatihil muzawwajati wa yajuzu fima ada ma baina surrati war rukbati. Yang ketiga, memandang wanita mahramnya atau budak perempuannya yang bersuami, maka boleh melihat selain area antara pusar dan lutut. Warabi'u an-nadharu li ajli nikahi wa yajuzu ila wajhihi wal kaffaini. Yang keempat, memandang untuk tujuan pernikahan, maka boleh melihat wajah dan telapak tangan. Wal khamisu an-nadharu lil mudawati wa yajuzu ila al-mawadhi'i allati yahtaju ilaiha. Yang kelima, memandang untuk keperluan pengobatan, maka boleh melihat pada bagian tubuh yang dibutuhkan. Wasadisu an-nadharu lisyahadati aw lil mu'amalati wa yajuzu ila al-wajhi khaswatan. Yang keenam, memandang untuk persaksian atau transaksi, maka boleh melihat wajahnya saja. Wasabi'u an-nadharu ilal amati 'indal tiya'iha wa yajuzu ilal mawadhi'i allati yahtaju ila taqlibiha. Yang ketujuh, memandang budak perempuan saat hendak dibeli, maka boleh melihat pada bagian tubuh yang biasanya diperlukan untuk diperiksa. Dasar etika pandang, Islam memerintahkan wadul basar, yaitu menundukkan pandangan kepada yang bukan mahram. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka berbuat. Namun ada pengecualian ditemakan menurut tujuan atau kebutuhan, yaitu pernikahan, pengobatan, ijab qabul atau transaksi, identifikasi, inspeksi jual beli dan sebagainya. Yang pertama, pandangan kepada ajnabiyah atau bukan mahram tanpa kebutuhan tidak diperbolehkan. Memandang wanita asing hanya untuk senang-senang atau keinginan tanpa tujuan syar'i adalah haram. Satu tatapan sekilas yang terjadi tanpa nafsu dan untuk pengenalan kadang dipandang berbeda di kalangan ulama. Tapi sikap aman, hindari tatapan lama atau penuh syahwat. Yang kedua, pandangan terhadap istri atau ammah milik sendiri boleh kecuali farji. Seorang suami boleh melihat istrinya atau budak perempuannya dalam batas yang wajar, kecuali bagian farji atau organ kelamin. Maksudnya dalam konteks pandangan publik atau umum, di ranah privat atau pribadi, suami istri penglihatan dan bercampur hak-hak lain jelas diperbolehkan. Yang ketiga, pandangan terhadap wanita-wanita mahram atau ammah yang sudah dinikahkan boleh kecuali area antara surah dan rukbah, yaitu pusar sampai lutut. Mahram, misalnya saudara kandung, ibu dan lain-lain, boleh dilihat dalam batas lebih longgar dibanding ajnabi, tapi masih dijaga kesopanan. Area dari pusar sampai lutut tetap ditutup di halayak atau di hadapan orang lain. Dalam banyak mazhab, di rumah atau privat, mahram boleh bercampur lebih longgar. Namun, bila ada orang lain, adab tetap berlaku. Yang keempat, pandangan untuk tujuan nikah atau melihat calon istri. Boleh melihat muka dan kedua telapak tangan. Untuk mengetahui kecocokan atau keindahan calon, diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan. Beberapa ulama lebih longgar mengizinkan melihat lebih, misalkan rambut atau lengan, memang perlu. Namun kebijakan berhati-hati dan menghormati keluarga calon tetap utama. Yang kelima, pandangan untuk pengobatan. Boleh melihat bagian yang diperlukan. Dokter atau penolong boleh melihat bagian tubuh yang relevan untuk didiagnosa atau perawatan. Syaratnya
harus ada kebutuhan nyata, tidak ada tujuan syahwat, dan menjaga kehormatan atau privasi, atau penutup bila mungkin. Dianjurkan dokter sejenis kelamin jika ada pilihan. Jika tidak memungkinkan dan kebutuhan mendesak, non-mahram dapat melihat sesuai kebutuhan medis. Yang keenam, pandangan untuk kesaksian atau transaksi. Boleh melihat muka terutama. Untuk mengenali orang yang menjadi saksi, pembeli atau penjual dan sebagainya, diperbolehkan melihat wajah atau untuk identifikasi agar transaksi dan bukti sah. Hindari melihat lebih dari yang diperlukan, misalkan dalam jual beli barang yang sifatnya tertutup, lihat sekilas area yang paling relevan. Yang ketujuh, pandangan terhadap amah atau budak perempuan. Ketika ingin membeli, boleh melihat apa yang perlu diperiksa. Saat jual beli budak, pembeli diperbolehkan memeriksa kebugaran atau keindahan bagian yang relevan. Ini konteks historis, sekarang relevansinya sedikit karena perbudakan umumnya sudah berakhir. Prinsip-prinsip penafsiran dan syarat menyeluruh. Yang pertama, niat dan kehendak. Semua kelonggaran berlaku bila tidak ada niat syahwat. Tatapan dengan syahwat haram. Yang kedua, kebutuhan dan proporsional. Hanya bagian yang relevan untuk tujuan yang diperbolehkan boleh dilihat. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Bila mungkin pilih cara yang lebih menjaga privasi, misalnya dokter yang sejenis atau perantara untuk nikah. Yang keempat, konteks pribadi dan publik. Banyak keringanan berlaku di ranah privat, suami istri, mahram, dalam privasi keluarga, tetapi publik ada lebih ketat. Yang kelima, kebiasaan dan maslahat. Ulama mempertimbangkan kebiasaan dan maslahat. Misalnya, tatapan singkat untuk identifikasi umumnya dipandang mubah bila tanpa syahwat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pria melihat foto wanita di medsos untuk iseng. Tidak dianjurkan. Jika perlu, misalkan profil calon pekerja, lihat secukupnya tanpa syahwat. Dokter laki-laki mesti memeriksa luka di paha seorang pasien perempuan. Boleh jika perlu. Usahakan ada perawat perempuan atau izin pasien. Pria hendak melamar, jika ingin melihat calon, lihat muka dan telapak tangan. Kalau keluarga mengizinkan, boleh lebih untuk menilai kecocokan. Di pasal identifikasi penjual atau pembeli, boleh pandang wajah. Intinya, dilarang melihat wanita ajnabi untuk kesenangan atau nafsu. Diperbolehkan dengan syarat istri atau ammah dalam ranah privat. Mahram lebih longgar, untuk nikah, muka dan telapak tangan. Untuk medis, bagian yang perlu. Untuk saksi atau transaksi, wajah. Untuk inspeksi jual beli, bagian yang paling relevan. Selalu hindari syahwat, utamakan kehormatan, penuhi tujuan syar'i saja. Wallahu a'lam bishawab.